Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 604 anjing tidak perlu alasan untuk menggonggong. Chu Fan terperangkap di udara oleh tangan ini, dan dia tiba-tiba menggigil setelah melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa itu adalah tangan Lin Yu. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Lin Yu melepaskan diri, dia merasakan kekuatan besar datang dari lengannya. Tubuhnya terlempar ke depan, dan segera jatuh di bahu Lin Yu, dan tanpa sadar. Dia merasa dadanya membentur sepotong besi dengan kuat. Tapi ini belum berakhir. Lin Yu menarik dengan keras lagi. Chu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, dan dia mengangkat kepalanya dan jatuh ke tanah dengan benturan, dan lengan kanan dia disekap, dan dia berteriak karena sakit. Pemimpin tim melihat adegan ini, para pemain di meja depan langsung bergegas. Ledakan. Dengan suara teredam dari logam pecah, Lin Yu segera melepaskan belenggu di sisi lain. Pada saat yang sama, ada jarum perak ekstra di tangannya, yang tiba-tiba terangkat, dan jarum perak langsung menusuk ke lutut Chu Fan. Dia hanya merasa kakinya lemas, dan jatuh ke tanah dengan suara kencang. Lin Yu meremas lengan Chu Fan dengan erat, menatapnya dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, "Mayor Chu, saya memperingatkan Anda akan membayarnya." Saya katakan, alasan mengapa saya mengikuti Anda datang ke sini bukan karena saya takut kepada Anda, tetapi karena saya, He Jiarong, tidak takut pada apapun. Apakah Anda mengerti? Jika Anda menginterogasi saya akan menjawab semua pertanyaan, tetapi jika Anda mengambil kesempatan untuk menghina saya, maka saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal. Ingat, anjing tidak perlu alasan untuk menggonggong. Apakah Anda mendengarnya? Aku mendengar. Chu Fan mengatupkan giginya dengan erat, wajahnya yang kesakitan memerah karena keringat. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu memanggilnya anjing, dia harus menahan rasa malu dan mengangguk setuju. Karena dia merasa ini akan terus berlangsung. Lengan Lin Yu hampir patah. Lin Yu melihat bahwa dia telah diyakinkan, jadi dia mendengus dan melepaskan tangan Chu Fan. Chu Fan dengan cepat berguling ke samping, berjongkok dengan satu kaki, menyentuh lengannya yang kemerahan, mengertakkan giginya kesakitan. Meskipun tulangnya baik-baik saja, jaringan ototnya pasti terkilir oleh Lin Yu. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia melirik dua besi di atas meja yang secara paksa dipatahkan oleh Lin Yu. Dia tidak bisa menahan nafas, dan hatinya terkejut. Betapa menakutkannya kekuatan tempur He Jiarong. Faktanya, jika kekuatan Lin Yu cukup untuk melepaskan diri dari besi baja sebelum dia mengubahnya, dia tidak akan berani melepaskannya, karena bagaimanapun juga, tubuh saudara Jiarong terlalu kuat. Jika dia menggunakan kekuatan, dia pasti akan mematahkan tulangnya. Setelah dia berlatih hardcore pure body, itu berbeda. Dengan berkah kekuatan spiritual, tubuhnya sekarang bisa menahan intensitas ini. Namun, di bawah pengaruh kekuatan yang sangat besar, pergelangan tangannya masih memiliki dua tanda merah yang sangat jelas yang terbelenggu, dan itu sedikit menyakitkan, yang menunjukkan bahwa tubuhnya yang kaku dan murni masih tertinggal jauh. Mayor Chu, jika Anda ingin menginterogasi, Anda dapat menginterogasi dengan cepat. Saya tidak punya waktu untuk banyak menemani Anda. Lin Yu menyentuh pergelangan tangannya yang memerah dan berkata dengan ringan. Untuk membuat Chu Fan dan yang lainnya tidak terlalu cemburu, dia dengan sengaja tidak mematahkan pergelangan di kakinya. Wajah Chu Fan berubah sedikit, dan dia tidak sombong seperti sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Maaf, tolong tunggu sebentar. Kepala Yuan akan segera kembali. Dia ingin menginterogasi Anda secara pribadi." "Oke, aku akan menunggu." Lin Yu tersenyum tipis, saat dia menebak, itu Yuan He di belakangnya. Chu Fan bangkit dan membuka pintu. Setelah keluar,
dia menutup pintu lagi, lalu melompat dengan senyum di lengannya, ekspresinya sangat dilebih-lebihkan. Dia tidak malu untuk menunjukkan ekspresi ini di depan Lin Yu sekarang. Sekarang dia keluar, dia akhirnya tidak bisa menahannya karena itu sangat menyakitkan. Apa yang kamu lakukan naik turun? Pada saat ini, suara yang dalam datang dari tidak jauh. Chu Fan mendongak dan melihat Yuan He dengan wajah serius. Dia bergegas dan berkata beberapa kali, Direktur Yuan, He Jiarong ini terlalu sombong, terlalu sombong. Saya memintanya untuk mencari tahu bukti kriminalnya dan menembaknya secara langsung. Chu Fan berkata dengan marah, tetapi ketika dia berbicara, dia takut Lin Yu akan mendengarnya, jadi dia mengecilkan suaranya dan melihat ke gerbang besi yang tertutup. Dia menyakitimu. Yuan He melihat Chu Fan dengan lengan yang memar, dan berkata dengan marah, apakah dia menolak penangkapan? Apakah dia menyakitimu ketika dia di rumah sakit? Tidak. Chu Fan menundukkan kepalanya sedikit bersalah, dan memberitahu Yuan He tentang masalah itu sekarang. Dia mematahkan belenggu di kursi baja itu. Setelah mendengarkan penjelasan Chu Fan, warna kulit Yuan He berubah drastis, dan hatinya ketakutan. Kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya 3 buku yang diberikan Hu Haifan kepadanya berhasil. Direktur Yuan, kami sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Chu Fan mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, terakhir kali kamu mengusirnya dari Departemen Intelijen Militer, dia selalu menyimpannya di dalam hatinya. Jangan biarkan dia merusak rencanamu. Dia tidak layak menjadi tandinganku. Dan kali ini aku akan membiarkan dia pergi. Lihat dia, tidak ada yang bisa melindunginya. Yuan He menyipitkan matanya, menembakkan cahaya tajam di matanya, mendengus dingin, dan kemudian bertanya kepada Chu Fan, di mana Bai Rentu? Apakah sudah tertangkap? Apakah identitasnya sudah dikonfirmasi? Tertangkap, identitasnya dikonfirmasi dengan benar. Itu adalah pembantaian peringkat ketiga dari 100 orang dalam daftar pembunuh dunia. Chu Fan buru-buru berkata, anak ini benar-benar terluka parah. Saya khawatir dia sudah meninggal, jadi saya mengirim seseorang ke rumah sakit umum daerah militer dan memberitahu orang-orang kami untuk memperhatikan dia. Itu bagus. Yuan He mengangguk, lalu bertanya pada Chu Fan, ngomong-ngomong, Hu Haiqing dan Sui Dongwei tidak tahu tentang ini, kan? Baik Direktur Hu maupun Direktur Sui tidak tahu. Chu Fan buru-buru mengangguk dengan hormat. Yah, tidak apa-apa, meskipun mereka tahu sekarang, mereka tidak bisa berbuat banyak. Yuan He mendengus dingin, dengan tampilan percaya diri selama Lin Yu berhubungan dengan Bai Litu ini, dia yakin Lin Yu tidak bisa makan. Kemudian Yuan He melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Chu Fan untuk membuka pintu dan dia ingin masuk. Direktur Yuan, bagaimana kalau aku memanggil lebih banyak orang? Chu Fan menyentuh lengannya yang panas dan berkata dengan beberapa ketakutan yang tersisa. Lihat bakatmu, ini Departemen Intelijen Militer. Apakah He Jiarong berani melakukan kesalahan? Yuan He berteriak dingin dan berkata, jika dia berani main-main, tidak apa-apa, buka pintunya. Setelah mendengar ini, Chu Fan dengan cepat membuka pintu dan masuk dengan Yuan He. He Jiarong, kita bertemu lagi. Yuan He berkata dengan samar setelah melihat Lin Yu, dan melihat belenggu yang dipatahkan oleh Lin Yu di kursi baja, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan ada beberapa cahaya halus di matanya. Direktur Yuan, apa yang membuatmu tersinggung? Kamu ingin bermasalah denganku berulang kali. Lin Yu tersenyum tak berdaya setelah melihat Yuan He. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Yuan He ini penuh permusuhan ketika pertama kali melihatnya. Sekarang dia bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, dan dia juga telah menyelamatkan keponakan Yuan He, jadi Yuan He bahkan berhasil menjalankan dirinya seperti ini. Dia benar-benar bingung. Dalam kesannya, dia tidak menyinggung Direktur Yuan ini.
Mungkinkah karena dia dari faksi Direktur Hu? He Jiarong, apa yang kamu katakan salah? Apa yang membuatku tidak bisa berteman denganmu? Jelas kamu yang menyembunyikan pembunuhnya sendiri, dan kamu tertangkap, kan? Yuan He duduk di kursi dan memasang pandangan lurus, dan berkata dengan tegas, ini adalah tanggung jawab kita untuk melindungi keselamatan ibu kota dan bahkan seluruh rakyat China. Apakah Tuan He mengira kita melakukan ini salah? Di mataku, dia hanya seorang pasien. Lin Yu berkata dengan enteng, lagi pula, kamu mengatakan ini terlalu dini. Apakah dia telah melakukan kejahatan di China? Itu masih belum dikonfirmasi. Yuan He mendengus dingin, dan baru saja akan berbicara, ketukan di sebelah pintu tiba-tiba terdengar. Yuan He mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa kau tidak tahu aku menginterogasi tersangka, siapa? Suruh dia pergi. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata ke arah Chu Fan. Chu Fan dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Dia hendak berteriak dengan keras. Ketika dia melihat orang di luar pintu, wajahnya tiba-tiba berubah, nyalinya menciut, dan dia gemetar, Hu Haifan. Bukan orang lain yang ada di sini, tapi Hu Haifan, Kepala Departemen Intelijen Militer nomor 1. Hehe, Lao Hu, itu cukup tepat waktu, kenapa kamu begitu ingin memancing? Yuan He melirik Hu Haifan, dan berkata dengan sinis, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Hu Haifan datang untuk Lin Yu. Tapi Hu Haifan bingung saat mendengar apa yang dia katakan, dan setelah melihat Lin Yu, Hu Haifan terlihat kaget, dan berkata dengan heran, Jiarong, kenapa kamu di sini? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Yuan He sedikit mengernyit, lalu mencibir, oke, Lao Hu, di depanku, ini masih akting. Permainan macam apa? Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Hu Haifan mengerutkan kening, mengabaikan pertanyaan tentang Lin Yu, dan berkata kepada Yuan He dengan penuh semangat, Yuan He, saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda, orang-orang Anda mengundang Yuan, mengapa Anda tidak bicara sebelumnya? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.